Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza wudi'atil janazah fahtamalaha ar-rijalu 'ala anaqihim, fa in kanat shalihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghayra shalihatin qalat ya wailaha ila aina tadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'aha al-insan la sa'iqa." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika jenazah telah diletakkan pada pundaknya laki-laki, kemudian dia membawanya, maka jenazah yang baik, jenazahnya orang yang baik itu akan mengatakan, segerakanlah aku, segerakanlah aku. Jika jenazah itu bukan orang baik, maka jenazah itu akan mengatakan, celakalah aku, celakalah aku. Kemana kalian akan membawa aku ini? Kata Nabi selanjutnya, segala sesuatu itu akan mendengar suara teriakan jenazah, kecuali manusia. Walau sami'ahal insan la sa'iqa, kata Nabi. Kalaulah manusia mendengar jeritan jenazah itu, maka dia akan pingsan. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam bab menggotong jenazah itu, yang paling utama adalah laki-laki. Karena hadis itu mengatakan, idza wudi'atil janazah fahtamalaha ar-rijal ala anaqihim. Jadi laki-laki yang lebih utama membawa jenazah. Macam mana kalau ibu-ibu nak menggotong dia? Kalau dah tak ada bapak-bapak, tak ada lagi orang laki-laki, macam mana lagi ya? Karena kewajiban menguburkan jenazah itu seluruh orang Islam. Ya laki-laki tidak ada, ya perempuan yang menguburkannya, yang menggotongnya. Tapi yang paling utama adalah laki-laki. Kalau ada laki-laki dan perempuan, maka lebih diutamakan laki-laki yang menggotong jenazah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang ketika menggotong jenazah hendaklah agak dipercepat. Kalau jenazah itu baik, memang mintanya macam itu, cepatlah bawa aku, cepatlah bawa aku. Karena dia tahu di depannya itu ada kebahagiaan yang ditunggu-tunggu. Tak sabar dia nak masuk ke dalam kubur yang kuburnya itu taman-taman surga. Kalau dia ini orang celaka ataupun dia ini orang jahat, maka tumbuh-tumbuhan ini ataupun binatang-binatang ataupun makhluk-makhluk yang berada di sekitarnya ini, dia merasa senang. Kalau dibawa cepat-cepat jenazah yang jahat ini, dia merasa senang. Karena telah terbebas dari kejahatan orang yang dibawa. Dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, asri'u bil janazah, fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih, wa in taku ghairu dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Bergegaslah, kata Nabi, cepat-cepatlah dalam membawa jenazah menuju kuburan.
Tapi bukan berarti cepat-cepat terus lari pula. Tidak, bahasanya itu memang asri'u, bersegera. Kadang-kadang kita ada juga nengok pemakaman jenazah tuh kan, pakai derap pula langkah dia. Lambat-lambat. Bukan tak sah yang macam ni. Sah juga yang macam ni. Cuma yang paling utama itu ketika jenazah sudah berada di pundak laki-laki, segera. Usah dilambat-lambatkan lagi, segera dia dibawa ke pekuburan. Jika jenazahnya ini orang soleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Kalau jenazah ini orang yang soleh, maka menyegerakannya itu adalah lebih baik. Menyegerakannya itu adalah lebih baik. Wa in taku ghairu dzalik. Kalau jenazah itu jahat, bukan orang yang soleh, maka sungguh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh buruk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian meletakkannya di pundak kalian. Maknanya, kalau jenazah itu jelek, buruk, jahat, ketika berada di pundak laki-laki yang menggendongnya ini suatu keburukan. Sungguh jika kalian meletakkannya di pundak kalian, ini adalah keburukan. Sungguh buruk, kata Nabi. Ketika jenazah yang jahat itu, yang jelek itu diletakkan di pundak, maka suruh cepat-cepat bawanya agar cepat juga dia hilang dari kita. Keburukan itu tidak kita gendong lama-lama. Jadi memang syariatnya membawa jenazah itu, sama ada jenazah itu jenazah baik ataupun jenazah jahat, suruh cepat-cepat. Yang perlu diingat, jangan sampai pula lari-lari. Nah, itu aja dia. Cepat, mau cepat disuruhnya, tapi jangan sampai berlari. Gara-gara itu pula tersungkur pula orang, tersandung sana, tersandung sini. Tidak macam itu. Itu tergopoh-gopoh namanya. Itu terburu-buru. Ini bukan terburu-buru, tapi dianjurkan untuk cepat membawanya. Dan kebanyakan kalau jenazah itu sudah mulai dipikul, macam tak nak dia lambat tuh, macam tak nak. Tahu nak laju aja, macam ada yang nyogong benda tu. Benda tu memang tak bisa dibuat-buat. Kadang-kadang lambat lah sikit, kata yang bawa tu. Tak bisa, memang nak laju benda tu. Karena ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang membawa bersamanya ini bukannya hanya sekedar manusia saja, malaikat pun mengiringinya. Malaikat ada di sekitar itu. Kemudian dalam hadis lain, Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis, idza ra'a ahadukum jinazah fa illam yakun masyian ma'aha falyakum hatta yukhallifaha aw tukhallifahu aw tad'u aw tud'a min qabli an tukhallifahu. Kata Nabi, jika kalian melihat jenazah dan pada waktu itu kalian tidak bersama mengantarkan jenazah itu ke pekuburan, cuma nengok aja, kita tak pergi ke kubur, ada jenazah lewat kita nampak, dan kita tidak mengikuti jenazah itu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yaqum hatta yukhallifah, berdirilah kamu sehingga jenazah itu lewat, berlalu. Kalau ada jenazah lewat, Nabi perintahkan falyakum, maka hendaklah kamu berdiri, disuruh berdiri. Au tukhallifahu, ataupun jenazah itu diletakkan. Umpamanya dari rumah dibawa menuju ke masjid. Waktu nengok jenazah itu dianjurkan untuk berdiri. Setelah jenazah itu diletakkan, barulah kita boleh duduk. Ini belum bawa ke pekuburan, baru umpamanya di tengah jalan diangkat jenazah, diletakkan di depan rumah. Baru kita boleh duduk. Pokoknya setelah jenazah itu diletakkan, baru kita boleh duduk. Kalau jenazah itu dipikul, dibawa, maka berdiri. Kita dianjurkan untuk berdiri.